Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi di sini adalah proses sosial di mana dua belah pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Masuk ke pembahasan yang kedua, yakni ciri-ciri teks negosiasi, di mana sifat dinamis dan partisipatif dari proses negosiasi itu sendiri tercermin dalam ciri-ciri ini. Ciri-ciri yang pertama yakni adanya kedua belah pihak atau lebih. Yang kedua, tujuan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, terdapat tawar-menawar di dalamnya. Yang keempat, adanya kompromi dari satu pihak dan pihak yang lain. Yang keempat, bahasa yang digunakan. Nah, dari ciri-ciri ini tuh berfokus pada kepentingan bersama. Tadi sudah dijelaskan kan tentang pengertian negosiasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan negosiasi. Nah, tujuan negosiasi yang pertama ialah untuk mencapai kesepakatan bersama. Bukan hanya satu pihak, tapi antara dua pihak yang berbeda pendapat atau keinginan. Kemudian, membangun hubungan baik antar pihak. Negosiasi tidak hanya soal hasil, tapi juga menjaga komunikasi yang baik antara dua belah pihak. Kemudian, negosiasi kita harus menghindari konflik atau pertentangan, mengedepankan win-win solution. Kemudian juga ada struktur teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi itu berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wacana yang terjadi selama proses negosiasi. Kerangka kerja ini membantu memastikan negosiasi berjalan maju dan semua isu terkait dibahas. Nah, kemudian struktur teks negosiasi itu terdiri dari orientasi, pengajuan permintaan, penawaran, persetujuan, kemudian penutup. Jadi tidak melakukan persiapan yang matang, contohnya seperti tidak memahami topik atau lawan bicara sebelum bernegosiasi dimulai. Bersikap terlalu emosional, yaitu contohnya emosi berlebihan bisa mengganggu proses dan hasil negosiasi. Selanjutnya, fokus pada posisi bukan kepentingan bersama. Contohnya seperti terlalu keras, mempertahankan posisi tanpa mencari solusi yang adil. Selanjutnya, terlalu menyerah, yaitu contohnya seperti mudah setuju tanpa usaha untuk mendapat hasil yang lebih baik atau mencari pendapat yang lebih mandiri lagi. Selanjutnya, tidak membangun hubungan, seperti contohnya hanya fokus pada hasil, tidak menjaga komunikasi dan kerjasama jangka panjangnya. Selanjutnya ialah pentingnya negosiasi dalam kehidupan. Yang pertama ialah mencapai kesepakatan, yaitu menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak, merupakan alat yang berguna untuk mencapai solusi yang disetujui bersama dalam hubungan, bisnis, dan masyarakat secara luas. Yang kedua ialah membangun hubungan. Negosiasi yang efektif memiliki kekuatan untuk meningkatkan ikatan antara orang tua, organisasi, staf kolaborasi di masa mendatang. Akan didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian yang dikembangkan selama proses negosiasi. Yang ketiga ialah mencegah konflik, yaitu melalui negosiasi, pertikaian yang tidak perlu dapat dihindari. Negosiasi memberikan cara yang lebih positif untuk menyelesaikan perselisihan daripada berdebat atau memaksa. Yang keempat ialah meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu kita belajar cara mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan berkomunikasi dengan sukses melalui negosiasi. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu?
Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya, Dek? Harga satuannya berapa, Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih, Bu. Tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adek 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum, Bu. Boleh ya, Bu? 5.000 saja. Hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning. Tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya, Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya.